Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, today we are going to learn about bentuk-bentuk interaksi sosial. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Namun sebelumnya, Bunda ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Good. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia atau biasa disebut dengan hubungan sosial yang terjadi antar individu atau perorangan, antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, kita masuk ke materi ya. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Menurut John Dewey, bentuk interaksi sosial dapat terjadi atau dapat berlangsung dalam dua jenis proses, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial, sedangkan proses disosiatif mengarah pada perpecahan atau perpisahan atau pemisahan, dan biasanya berujung pada konflik atau pertentangan. Bentuk interaksi sosial asosiatif ada 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu kerjasama atau usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama sendiri dibedakan atau dibagi lagi menjadi 5, yaitu bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture, dan kerukunan. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu bargaining, yaitu perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya, negara Indonesia menukarkan minyak bumi dengan beras dari negara Vietnam. Yang kedua yaitu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik suatu organisasi sebagai cara untuk menghindari ketidakstabilan organisasi. Contohnya, di sebuah sekolah terdapat sebuah organisasi OSIS. Kepala sekolah meminta si A untuk menjadi ketua OSIS yang baru dikarenakan ketua dan wakil ketua OSIS yang lama tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu koalisi atau kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, koalisi beberapa partai untuk mencalonkan si B menjadi bupati. Yang keempat, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contohnya, joint venture perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengolah pertambangan minyak di daerah X. Yang kelima yaitu kerukunan atau bersatu hati, bersepakat, dan tidak bertengkar. Kerukunan ini mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Gotong royong merupakan bekerja bersama-sama atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, gotong royong masyarakat dalam memperbaiki jembatan atau jalan. Sementara tolong-menolong merupakan tindakan untuk membantu meringankan beban orang lain. Contohnya, Adi membantu Tony belajar matematika. Yang kedua yaitu akomodasi, yaitu suatu upaya penyelesaian suatu konflik tanpa mengajukan pihak lawan. Akomodasi sendiri dibedakan atau dibagi lagi menjadi 8 bentuk, yaitu kursi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Nah, tujuan dari akomodasi sendiri antara lain 1. Menghasilkan titik temu dari perbedaan pendapat. Yang kedua, mencegah pertentangan.
Yang ketiga, mengadakan kerjasama. Dan yang keempat, mengusahakan persatuan. Bentuk-bentuk dari akomodasi sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, coerci atau pemaksaan, yaitu melakukan paksaan secara fisik maupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya, penjajah memaksa warga untuk melakukan kerja paksa ataupun romusa. Yang kedua yaitu kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Contohnya, perjanjian gencatan senjata antara dua pihak yang sedang berperang. Yang ketiga yaitu arbitrase, atau cara mencapai kompromi apabila para pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Dalam arbitrase ini diperlukan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga pihak ketiga tersebut bertugas untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi. Contohnya, permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan yang terjadi antara karyawan dan perusahaan. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan atau diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Yang keempat yaitu mediasi, atau cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Di sini kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Contohnya, seorang ketua kelas menjadi penengah atau mediator antara kedua anggotanya yang sedang berselisih. Jelas ya perbedaan dari arbitrase dan mediasi. Jika arbitrase, pihak ketiga bertugas sebagai pengambil keputusan, sedangkan di mediasi, pihak ketiga bersifat netral atau hanya sebagai penasihat saja. Bentuk akomodasi yang kelima yaitu konsiliasi, yaitu mempertemukan para pimpinan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Contohnya, mempertemukan wakil pemilik angkutan umum dan dinas lalu lintas untuk membahas tarif angkutan agar tidak terjadi perselisihan. Yang keenam yaitu toleransi, atau bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Toleransi ini terkadang timbul secara tidak sadar dan spontan. Contohnya, sikap sekelompok umat beragama yang menjaga agar umat agama lain aman dan nyaman dalam beribadah. Yang ketujuh yaitu stalemate, atau ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Contohnya, perang dingin antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya tanpa ada pihak yang menang ataupun yang kalah. Bentuk akomodasi yang terakhir yaitu adjudikasi, atau cara menyelesaikan suatu masalah melalui pengadilan. Contohnya, kasus sengketa antara dua pihak yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan akhirnya diselesaikan melalui pengadilan. Yang ketiga yaitu asimilasi atau proses peleburan dua budaya dan menghasilkan budaya baru. Dengan kata lain, ciri khas dari budaya tersebut sudah dihapuskan atau dihilangkan. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya proses asimilasi, yaitu faktor pendukung atau faktor pendorong dan faktor yang menghambat atau faktor penghalangnya. Faktor yang mempermudah proses asimilasi antara lain: 1. Toleransi. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. 3. Menghargai orang asing dan kebudayaannya. 4. Persamaan unsur kebudayaan. 5. Perkawinan campuran. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Sebaliknya, faktor yang menghalangi proses asimilasi antara lain: 1. Suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lain. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan lain. 4. Perasaan suatu kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok ini. 5. Perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik. 6. In-group feeling yang kuat, yakni perasaan kuat bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok bersangkutan. 7. Gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Dan yang terakhir,
perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu akulturasi atau proses perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan ciri khas dari budaya tersebut. Contoh akulturasi yaitu terjadi pada bentuk Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa arsitektur dari Candi Borobudur merupakan perpaduan antara dua budaya, tetapi tetap mempertahankan ciri dari budaya Indonesia. Sehingga meskipun terjadi dua peleburan budaya, hal ini tidak menghilangkan budaya yang asli, seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk intersosial disosiatif. Ada 3. Persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama yaitu persaingan atau perjuangan dari berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Persaingan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu persaingan pribadi dan non-pribadi. Persaingan pribadi atau rivalry biasanya terjadi antara individu atau perseorangan. Contohnya semisal biasanya di sebuah kompetisi olahraga seperti catur, kemudian bulu tangkis dan lain sebagainya, kita tentu akan bersaing dengan lawan kita. Seperti itu contoh dari persaingan pribadi. Sedangkan contoh persaingan pribadi biasanya terjadi pada antar kelompok. Contohnya misalkan di sebuah klub sepak bola yang memiliki supporter bola. Nah, supporter bola yang A saling bersaing dengan supporter bola yang B. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi ini berada di antara persaingan dan pertentangan yang biasanya terjadi secara rahasia atau tersembunyi. Contohnya misalkan di sebuah sekolah terdapat sebuah organisasi intrasekolah atau istilahnya OSIS. Nah, OSIS ini membuat suatu program kerja. Ternyata dari semua kelas yang ada di sekolah tersebut ada satu kelas yang memang dia tidak setuju atau tidak menyukai dengan program yang diselenggarakan oleh OSIS. Tetapi mereka tidak secara serta-merta menunjukkan kekecewaan mereka, ketidakpuasan mereka. Mereka bekerja sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Menurut ahli sosiologi Leopold von Wies dan Howard Becker, kontravensi memiliki 5 bentuk. Yang pertama yaitu umum, misalkan penolakan, keengganan, perlawanan, protes, atau pengacuan rencana pihak lain. Bentuk yang kedua yaitu sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang lain di muka umum. Ketiga, intensif, misalnya menghasut, menyebar-nyebarkan desas-desus, ataupun mengecewakan pihak lain. Yang keempat, rahasia, misalnya menyembunyikan rahasia kepada lawan agar lawan tidak tahu mengenai suatu strategi yang akan dijatuhkannya. 5. Taktis, misalnya mengejutkan lawan, membingungkan pihak lawan, provokasi, atau intimidasi. Yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik, yaitu usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan ataupun intimidasi. Biasanya konflik atau pertentangan terjadi karena perbedaan antara individu, bisa jadi perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Jelas ya anak-anak semua? Udah akan sedikit mereview materi kita hari ini. Untuk interaksi sosial dibedakan menjadi 2 proses, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Pada proses asosiatif, interaksi sosial dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif dibedakan menjadi 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa bertanya di chat room yang ada di e-learning atau bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tantangan yang Bunda sediakan di e-learning. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih
akhiri